Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Targeta Setiawan dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran yang berjudul Mengenal Macam-Macam Uang Elektronik untuk Anak Kelas 3 SMP. Sebelum saya memasuki materi, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang di situ terdapat indikator, tujuan pembelajaran, media, dan metode yang saya gunakan pada kali ini. Indikator-indikator yang terdapat di dalam RPP tersebut adalah yang pertama, mengetahui macam-macam uang elektronik, dan yang kedua, mengetahui manfaat dari uang elektronik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada desain pembelajaran ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan uang elektronik. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat dari uang elektronik. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menggunakan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan kali ini adalah pertama yaitu diskusi. Kemudian yang kedua ceramah, yang ketiga tanya jawab, dan terakhir demonstrasi. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan kali ini adalah pertama ada buku, alat tulis, uang elektronik, dan gadget. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pada materi desain pembelajaran kali ini, saya menggunakan model Dick and Carey. Pada model Dick and Carey, yang pertama itu ada mengidentifikasi tujuanmu pembelajaran. Mengapa kita perlu mengidentifikasi tujuanmu pembelajaran? Karena agar pembelajaran yang dilakukan ini kedepannya akan jelas bagaimana hal-hal yang harus dicapai oleh seorang siswa. Nah, pada tujuan pembelajaran mengenal macam-macam uang elektronik ini, yaitu adalah agar para siswa dalam kesehariannya mampu mengenal dan mampu menggunakan macam-macam uang elektronik di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Tentu saja di dalam sebuah kelas, siswa-siswa memiliki karakteristik dan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Maka dari itu, hal ini saya yakin akan dapat sangat membantu pembelajaran kali ini. Karena dengan hal seperti ini, maka siswa akan dapat bertukar pikiran dan saling bercerita tentang pengalaman mereka yang berbeda-beda mengenai mengenal uang-uang elektronik. Kemudian yang ketiga ada merumuskan tujuan pembelajaran. Berdasarkan analisis instruksional dan pernyataan tentang pengetahuan awal siswa, selanjutnya dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang harus dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Dalam pengembangannya, tujuan kinerja atau indikator ini adalah untuk penambahan wawasan dan pengetahuan siswa mengenai materi yang telah diajarkan. Dalam kasus ini yaitu bagaimana cara menggunakan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang keempat ada mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan dan dapat diimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu yang kesatu ada aktivitas pra pembelajaran. Yang kedua manajemen materi pembelajaran, dan yang ketiga aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Nah, menurut saya, strategi pembelajaran yang baik yaitu harus menggunakan pola pembelajaran yang sederhana agar dapat berjalan secara efisien. Nah, seperti contohnya yaitu berkelompok dan saling bertukar ide dan pengalaman dengan berdiskusi. Kemudian selain itu juga suasana ruangan juga harus mendukung bagaimana pembelajaran sang siswa ini dapat berlangsung dengan baik. Contohnya pertama ada ruangan harus cerah, kemudian bersih, rapi, dan tentram. Nah, berhubung salah satu metode yang saya gunakan adalah berdiskusi, maka untuk mengatur tempat duduk siswa yang baik adalah dengan cara berkelompok. Jadi siswa dia duduk berkelompok. Nah, yang kelima ada mengembangkan dan memilih materi pengajaran. Nah, di sini saya akan memilih materi yang sudah saya tentukan pada awalnya, yaitu mengenal macam-macam uang elektronik. Mengembangkan bahan ajar itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah dirumuskan, serta disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Mengembangkan bahan ajar seperti melalui media elektronik dengan didampingi
pengajar sebagai pemantau kegiatan pembelajaran tentu sangat diperlukan saat ini karena perkembangan zaman dan teknologi sudah sangat maju. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini digunakan untuk mengukur bagaimana proses pengajaran yang sudah dilakukan, apakah baik, sukses, atau tidak. Nah, kemudian juga untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatkan pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan adanya evaluasi, kita sebagai pengajar itu dapat mengetahui apa saja yang kurang di dalam pengajaran dan bagaimana caranya untuk meningkatkan proses belajar mengajar dapat sesuai dengan perencanaan dan tujuan. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang desain pembelajaran, mengenal macam-macam uang elektronik untuk anak kelas 3 SMP. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.